Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Bapaknya sudah tapi belum, anaknya besar tapi kecil. Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti. Kita akan menjadi partai yang besar. Pakai apaan sih? Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Gibran ini belum, feeling politiknya kok belum. Masih seneng 100% di dunia usaha, feeling politiknya belum. Kelihatannya belum pengen masuk. Kaisang apalagi masih seneng-senengnya buka sini, buka sini, buka sini. Yang saya lihat malah feeling politik sudah mulai masuk tuh Bobby. Dikit-dikit sudah gitu. Saya lihat oh lebih ada apanya, ada keinginan gitu, sudah ada keinginan bicara politik juga sudah ada gitu. Yang lain belum ya. Kejanggalan di kasus voting ketua umum PSI. Kenapa saya ngomong kejanggalan? Karena gue ngikutin. Awalnya gue makila Bro Ron mah cuma buat badut-badutan gitu loh. Tapi karena data yang disampaikan di website PSI itu real, gue hitung. Nah, gue hitung caranya apa? Akhirnya tinggal gue screenshot aja data-datanya, kemudian gue masukkan ke ChatGPT. Dan hasilnya, wah, bisa ngebalap nih sama si Kaisang kan, makanya gue interest, saya sering ngepost seperti itu. Yang menarik adalah di hari Kamis jam 6, pokoknya hari terakhir tuh jam 6 ya, status Bro Ron sama Kaisang itu selisihnya nggak jauh gitu loh. Bro Ron jadi ketua umum PSI, keren ini ya. Nah, tapi yang terjadi adalah apa? Begitu diumumkan hasilnya, kok wadidaw seperti prediksi BMKG ya. Dan gue lihat ini selisihnya kok tiba-tiba anjlok. Ya bisa jadi nanti pas kloter terakhir tiba-tiba ada boom gitu ya. Tapi saya merasa kecewa karena ini partai ya memang sudah dari awal sebenarnya udah men-setting sandiwara ini. Dan yang gua sadar bahwa dari awal ini memang sebuah sandiwara adalah kongresnya di Solo, bos. Tempatnya Raja Jawa nih. Gua cuma merasa Bro Ron ini dikerjain. Karena lu lihat ya, komentar tentang Bro Ron di sosial media, gak ada yang bilang dia jelek. Kerjanya bagus. Tapi tiba-tiba kemudian selisihnya boom. Memang Indonesia itu panggung sandiwara. Kasihan lu Bro Ron. Nggak mungkin dia ngomong, tapi pasti gue ngomong lah. Gue yakin lu berapa dikerjain kan. PSI sampai bilang nggak dapat dari Jokowi, partai ini bakal tutup. Saya akan full mendukung PSI. Ya akhirnya Kaisang, anak bungsu Jokowi, resmi jadi ketua umum PSI sampai 2030 lagi teman-teman. Kaisang ngalahin dua kandidat lain yaitu Bro Ron sama Bro Agus, yang dimana dipilih lewat e-voting dengan suara 65,28% alias lebih dari 100.000 suara. Tapi cerita di baliknya lebih dramatis, dimana pendiri PSI Bang Jeffrey bilang belak-belakan kalau nggak ada terah Jokowi mending bubarin partai ini. PSI cuma diprediksi dapat 0,3 atau 0,4%. Bahkan Bang Jeffrey sendiri nyuruh Grace Natali sampai nangis depan Pak Jokowi biar ada yang gabung. Akhirnya Kaisang maju juga kan buat gabung di PSI. Ya biarpun jalannya nggak mulus, PSI sekarang punya darah Jokowi yang mereka cari-cari selama ini. Pertanyaannya teman-teman, apakah ini cukup buat selamatin PSI dari kuburan politik? Coba deh buat yang gimana, serta pendapat drop komen. Apakah politik emang segini kerasnya sampai harus tarik keluarga penguasa? Selamat datang kembali di channel ini teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel ini, Arahnet TV. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang putranya si Joko Widodo, si Kaisang, dan perjuangannya yaitu PSI. Nah, di sini teman-teman kita lanjutkan di sini
melalui tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video ini. Di sini teman-teman, mereka menyampaikan sesuatu di sini yang milih yang beginian ketahuan gobloknya. Kemudian di sini, itulah orang gila, jabatan gila, harta mau dibuat bekal neraka. Ya. Kemudian ketika Allah murka, kita akan dipimpin orang bodoh dan zolim. Jadi anak TK pidato yang ada cuma buat malu. Jadi gang pantas balas jadi ketua umum, pantasnya jadi tukang sang pisang. Nah, kemudian di sini teman-teman diteruskan, partai ini mau jadi besar, cuma kepala isinya cuma pembohong, masih banyak partai yang baik dan kredibel. Jadi keluarga pembohong, penipu dipaksa jadi pemimpin yang memilih hanya orang ODGJ. Jadi di sini teman-teman, siapa yang pintar? Ketum, gak pintar, calon presiden Gibran tambah jeblok, penasehat, pengkhianat bangsa. Ya. Nah, yang milih keluarga profesor yang ditambal mulutnya dulu saya kagum. Ternyata pembohong semua, gak ada yang nyata, licik di Andra semua, makanya gak ada yang berani buka kebojongannya. Itu namanya politik saling sandra realitas dan kenyataan yang ada. Lanjut lagi di sini teman-teman, baru tahu aku kalau keluarga presiden ke-7 mungkin juga termasuk keluarga binatang. Si sulung bilang kita ingin memperluas kebun binatang, kita tanami binatangnya, kita gemukan, terus si bungsu bilang orang menganggap kita masih gajah yang kecil. Lanjut lagi di sini teman-teman, bapak anak sama-sama gila jabatan, rakus kekuasaan, menghalalkan segala cara, gosok gesek gesak, ganyang gulingkan, yang penting dapat jabatan. Kemudian di sini teman-teman, Gibran janji tidak menaikkan pajak, kenyataannya semua pajak naik. Jadi yang ngerusak Indonesia ya, Mulyono dan keluarganya yang dapat ataupun yang punya ijazah bapak, ibu, anak tapi jadi pejabat. Nah, seterusnya di sini dilanjutkan teman-teman. Apa sebenarnya? Apa sebabnya partainya pakai gajah? Karena gajah kan ada taringnya ya. Taringnya untuk menusuk rakyatnya. Kalau membangkang tidak mau nginut sama Pionoko, talelanya untuk membabi buta menggoroti uang negara, hakimnya yang besar untuk menindas rakyat. Kemudian di sini teman-teman, pakai uang korupsi buat besarin partai, buka usaha saja, jangan hambur-hambur, itu uang korupsi yang sudah sangat banyak itu. Jadi itu belahan rambut Pak Mantan sangat khas, beda banget dengan yang ada di ijazah atau yang belah tengah. Nah, itu yang bersorak-sorai anggota PSI, tahu nggak Anda? Dan di sana dibodohin anak kecil, mikir apa ya? Nah, pikirannya Kaesang, wow, ngomong nggak kulakan kok. Nah, lanjut lagi di sini teman-teman, ketua partai teristimewa tanpa jalur 2 harus lolos top markotop. Jadi gajah yang kecil dan akan tetap besar. Kebun binatang apa nggak ada yang lain. Lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan. Keluarga ber-DNA, pengkhianat mau jadi penguasa, kasihan amat, itulah moral dan etika keluarga ber-DNA. Pengkhianat nafsunya luar biasa untuk menguasai negara, pekerjaannya bohong dan rusak aturan, main seenaknya perutnya. Yang korbannya rakyat, yang memberi keluarga ber-DNA pengkhianat fasilitas dan kehidupan nyaman. Lanjut lagi di sini teman-teman, bapak anak ngomongnya sama saja. Ya mencelai gitu, kok yang ada yang percaya itu komplotan orang stres dan penjilat pemburu sembako. Lanjut lagi di sini teman-teman, jangan sombong duluan anak muda, kamu besar karena orang tuamu, tapi tidak selamanya orang tuamu disukai masyarakat karena terlalu ambisi kekuasaan, padahal masih banyak orang yang lebih pintar ya. Kemudian lagi di sini teman-teman, bisa ya sekeluarga ini kok pembohong dan gak punya rasa malu, dediktifun atas kebohongan dan kerakusannya. Nah, kasihan banget keluarga Mulyono jadi bahan olok-olokan karena otak kosongnya. Nah, lanjut lagi di sini teman-teman, dari wajah dan perkataannya saja sudah tak meyakinkan kalau bocah ini berpendidikan tinggi.
struktur kosakatanya macam anak sekolah dasar, macam ini mau dipercaya? Nah, diteruskan di sini teman-teman. Pulus bicara pasti menang atau meliar kali 10 cuma 10 menit sedikit gak bakalan habis. Lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan Kaisang Gibran Jokowi sama saja 11-12 sudah tapi belum edan. Jadi jika gajahnya bersempak warna merah pasti logo itu tampak keren. Nah, lanjut lagi di sini teman-teman, gajah kecil jadi gajah besar. Jadinya gajar abu, gajar bengkak, setelah bengkak jadinya gajah ngesot. Nah, kemudian di sini teman-teman, anak ini yakin bisa kuasai Jateng. Dia merasa uangnya bisa mengatur dan menundukkan masyarakat di sana. Jadi partai masih bocil. Ada gajah orang Jawa nyebutnya belenduk. Ya, belum juga gede eceh rumah mentor ketum partai gajah si Ahmad ya. Nah, itu ngomong apa baca ya? Mau memperbesar gajah wes, maunya juga korupsi. Nah, sudah merasakan gayanya ngomong minta proyek bukan minta langsung korupsi ya, gede-gedean. Nah, lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan Kaisang ini ketum PSI kok pidatonya gak diploma blast kayak anak SMP aja, lihat gini kok gak malu bapaknya ya. Kemudian di sini teman-teman, Gibran membereskan kebun binatang untuk hewan termul piaraan bapaknya. Nah, lanjut lagi di sini teman-teman, kamu itu kelompok sakit hati jadi sampaikan narasi yang tidak sehat, tapi 70% masyarakat Indonesia masih cinta Jokowi dan keluarganya karena mereka memimpin pakai hati bukan seperti yang lain punya motivasi yang tidak benar. Jokowi tetap the best. Nah, lanjut lagi di sini teman-teman, kita lihat lagi bagaimana komentar dari para netizen. Di sini teman-teman disampaikan partai gajah itu tidak bisa ke Senayan 2029. Saya jamin soalnya ketuanya kurang pintar, penasihatnya tukang bohong, tukang membalikkan fakta, tukang bikin hancurkan segera, hancurkan negara, bikin susah rakyat. Nah, lanjut lagi di sini teman-teman. Diteruskan di sini kok jadi ketum, katanya belum ada keinginan. Jadi di sini teman-teman disampaikan saya yakin PSI akan bubar secara pelan-pelan. Nah, kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan Mulyono Junior salah minum obat. Lanjut lagi di sini, partai gajah itu tidak bisa Senayan 2029, saya jamin soalnya ketuanya kurang pintar dan penasihatnya juga sama, tukang bohong dan tukang membalikan fakta, tukang yang membuat hancur negara dan membuat susah rakyat. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.